Metik laporan Kosmo, seorang pekerja kedai makan cedera diserang sekumpulan lelaki bertopeng di sebuah premis perniagaan di Sempalit Raup tengah malam Selasa lalu. Menerusi CCTV kedai berkenaan, kejadian dipercayai berlaku kira-kira pukul 12.30 malam ketika mangsa berumur 28 tahun sedang mengemas kedai. Rakaman video itu menunjukkan pekerja terbabit tiba-tiba diserang sekumpulan 6 lelaki yang keluar dari sebuah kereta yang diparkir di hadapan kedai. Mangsa kemudiannya bertindak melarikan diri ke dalam kedai sebelum diserang kumpulan lelaki terbabit yang bersenjatakan parang. Ketua Polis Daerah Raup, Superintenden Muhammad Syahril Abdul Rahman berkata, akibat kejadian itu, mangsa mengalami luka sepanjang 6 inci di lengan kanan dan telah menerima rawatan di Hospital Raup. Menurutnya, motif kejadian masih dalam siasatan dan pihak polis kini giat mengesan ke semua suspek. Hasil soal siasat pada mangsa menyatakan dia tiada musuh, tidak mengenali suspek serta tidak tahu motif serangan berkenaan. Selain itu, polis juga akan menjalankan siasatan terhadap pemilik kedai makan terbabit bagi mengenal pasti motif serangan, ujarnya. Beliau berkata, kes disiasat di bawah Seksyen 148 dan Seksyen 324 Kanun Keseksaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wah, ini beneran ya, kayak di Amerika sana, di padang rumput, bener-bener kayak koboi. Maksudnya itu begini, teman-teman pasti lihat kan ya, ada orang yang lagi santai, artinya membereskan kedai ini ya, warungnya mau tutup, dia mau merapihkan warungnya, santai, seolah-olah memang tidak terjadi apa-apa ya, aman-aman saja. Kemudian datang sebuah mobil sedan, dan dari mobil sedan ini keluar beberapa orang, kalau tidak salah sekitar 6 orang, membawa parang atau golok ya, dan langsung mengejar orang yang tadi sedang beres-beres. Ya tentu saja ya, namanya orang dikejar dengan parang ya, akan lari menyelamatkan diri atau ya minimal meminta bantuan. Dan di situ kalau diperhatikan ya, di sebelah kiri itu sebenarnya ada juga laki-laki yang berdiri di sebelah kiri, dan para orang-orang yang bawa parang ini tidak mengincar orang yang ada di sebelah kiri tadi yang kemudian pergi ya, kalau tidak salah ya. Jadi memang mereka yang menggunakan mobil ini membawa parang masuk ke dalam warung ini tujuannya adalah seperti mencari seseorang. Nah, kita nggak tahu nih ya, mencari seseorang, kenapa dicarinya ini kita nggak tahu. Tetapi dia sepertinya mencari seseorang untuk menyerang orang tersebut. Terlepas dari masalah pribadi, ataukah masalah bisnis, ya, atau masalah hal-hal yang lainnya. Nah, sepertinya kalau kita lihat sampai akhir video, ya, mereka ini berenam yang bawa parang, sementara ada satu lagi di dalam mobil sedan yang standby, itu berjalan keluar dari warung dengan santainya, seolah-olah tidak terjadi apa-apa, dan mereka tidak sembunyi-sembunyi, ya seperti koboi, ya, tidak sembunyi-sembunyi, tidak ada takutnya dengan adanya mungkin orang yang lewat, mungkin dengan adanya kamera ataupun CCTV, itu dia tidak takut. Apalagi mereka sudah mempersiapkan diri ya dengan menggunakan penutup kepala. Ya. Nah, kemudian di akhir dari video ini juga diperlihatkan bahwa orang yang di kedai tadi itu pun keluar pelan-pelan, ada 2 orang kalau tidak salah ya, itu dalam kondisi santai. Artinya apa nih?
Yang menyerang keluar dari warung itu santai, kemudian yang di dalam warung ya itu ada 2 orang tadi, itu pun santai keluarnya. Sepertinya target yang dicari itu tidak ada di warung, sehingga mereka memilih untuk keluar dari warung dan kemudian pergi begitu saja dengan kendaraan yang mereka sudah rencanakan seperti semula. Nah, hasil penyelidikan dari kepolisian di Malaysia, ketika menanyai atau menginterogasi dari orang yang ada di warung yang terluka juga, kalau orang yang di warung ini tidak mengenali mereka dan tidak mempunyai masalah dengan siapapun, jadi kecurigaannya adalah terletak pada si pemilik warung. Apakah si pemilik warung ada masalah dengan seseorang sehingga ada yang melakukan hal seperti ini? Nah, yang bikin kaget mungkin peristiwa-peristiwa seperti ini kalau di Malaysia itu jarang sekali terjadi mungkin ya. Tapi akhir-akhir ini itu mungkin ya sering terjadi. Nah, ini adalah semacam perubahan yang tidak disangka-sangka yang mengagetkan tentunya. Ya. Nah, kita coba bacakan beberapa komentar dari warganet tentang peristiwa ini ya. Nah, ini yang pertama nih, polis wajib menggunakan kuasa untuk menamatkan riwayat semua kumpulan Samseng di Malaysia. Sekedar tangkap, penjara, sebat, dan denda tiada kesudahannya. Ya, memang hal-hal seperti ini adalah satu hal masalah ya. Dimanapun perkumpulan semacam apapun ada hal-hal yang semacam ini. Tinggal siapa yang paling berwibawa, siapa yang paling ditakuti. Kalau polisi itu adalah yang paling ditakuti oleh orang-orang geng-geng semacam ini, mereka tidak akan berani berbuat. Tapi kebalikannya, kalau yang yang menakutkan justru para geng-geng ini, jadinya polisinya nggak berani, ya mereka akhirnya yang merajalela. Seperti itulah kira-kira gambarannya, ya. Kemudian yang berikutnya ini apa nih? Pokok do Anggu Manaleni, negara dan macam film action. Ini yang baris pertama maksudnya nggak tahu nih Pak, tapi negara dan macam film action. Ya benar, macam film action. Kalau di di barat ini ya film cowboy, kalau kan bawa pistol tuh ya sama senapan gitu. Ini mungkin udah dor-doran ini ya. Itulah pentingnya CCTV di setiap sudut jalan keluar masuk utama. Jadi dari waktu kejadian boleh dilacak ya keretanya, maksudnya mobilnya, plat nomor mobilnya pasti nampak dengan CCTV yang lain dan sebagainya. Ya, tapi kan orang juga punya ini ya, punya celah juga. Bisa jadi nomor kendaraannya kan dipalsukan atau ditutup ya. Tetap saja akan sulit untuk melacak hal seperti itu. Kita lihat aja, mereka aja menggunakan penutup kepala. Artinya apa? Mereka memang sudah mempersiapkan terhadap masalah adanya CCTV. Yang berikutnya, keselamatan negara kini menakutkan jenayah berluasa. Ya, ini yang dikatakan ada kemarin ya, video yang mengatakan bahwa Malaysia sudah tidak aman lagi. Nah, mungkin ini berkaitan dengan hal-hal yang semacam ini, gitu ya. Ya, kita nggak tahu, mungkin hanya di wilayah tertentu atau bagaimana ya. Apa ini? Kicap nih. Kicap ini kalau tidak salah nih istilah yang dipakai untuk bangsa tertentu ya. Jadi ini ada yang menuduh nih, ada bangsa tertentu yang melakukan hal ini. Mungkin karena rasa tidak senang, rasa persaingan, atau mungkin karena faktor-faktor pribadi yang lainnya. Sekarang ini undang-undang sudah jadi terbalik. Kalau mau dijadikan cerita, katakanlah mangsa itu dikejar dan diserang oleh pelaku-pelaku itu dengan senjata tajam. Mangsa itu berlari ke dalam kedai atau ke dalam dapur dan mencapai senjata tajam seperti parang atau pisau untuk kegunaan di dapur kedai tersebut. Mangsa itu dapat menikam sampai membunuh ya, atau mencedakkan si pelaku tanpa niat bagi mempertahankan dirinya, betul. Tapi bila sudah jadi kasus polisi dan dibicarakan di mahkamah, si mangsa pula didapati bersalah karena apa? Membunuh atau mencerdaskan si pelaku walaupun tanpa niat untuk mempertahankan dirinya. Lebih-lebih lagi, ianya pun berlaku di dalam kediaman mangsa atau tempatan mangsa itu bekerja. Bukannya mangsa yang menyerang si pelaku itu di kediaman si pelaku. Terkadang macam pelik pula,
bila si pelaku yang mati atau cedera parah, si mangsa pula yang dipersalahkan. Ya, kasus-kasus seperti ini memang kadang begitu, kadang terbalik-balik ya. Di Indonesia juga ada hal semacam ini. Yang terakhir ini malah lucu ya. Ada guru malah harus bayar 50 juta karena dikasusin oleh orang tua murid. Kebetulan orang tua muridnya adalah polisi. Anaknya tuh katanya dipukul sama guru, anaknya yang ngaku. Tapi gurunya nggak ngaku, karena ketika anak itu mengakunya sedang dipukul oleh guru itu sedang mengajar di kelas yang lain. Nah, jadi apa ya? Adanya peluang ataupun kesempatan itu selalu digunakan oleh orang lain yang merasa berkuasa untuk ya menyakiti atau merugikan pihak lain yang seharusnya itu adalah pihak yang benar. Inilah dunia, ya. Jadi yang terpenting itu sebenarnya adalah kita bisa selalu berlindung kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kita terhindar dari hal-hal yang semacam ini. Insya Allah kita bisa terlepas dari hal-hal semacam ini. Walaupun ya dunia ini ya seperti inilah adanya. Dan memang zaman seperti ini kan sudah ada gitu loh. Maksudnya sudah dikabarkan akan ada zaman seperti ini. Kemudian kebanjiran warga asing di negara ini secara langsung atau tidak langsung telah menjadi faktor utama meningkatnya kadar jenayah di negara ini. Kerajaan perlu mengambil langkah drastis untuk mengurangkan warga asing ini. Kalau perlu buat operasi bersepadu antara berbagai agensi penguat kekuasaan dengan polisi untuk menangkap warga asing ini dan mengusir segera dari negara ini. Ini panjang banget ini, tapi pada intinya adalah bahwa memang adanya kedatangan warga asing ini pun sangat mempengaruhi terhadap keselamatan warga setempat dan keamanan negara otomatis juga akan terganggu ya. Karena apa? Warga asing, bangsa asing yang datang itu kan bukan hanya sekedar datang mencari kehidupan, mencari rezeki. Mereka pun datang membawa budaya, membawa adat istiadatnya. Kalau budaya dan adat istiadatnya adalah bagus, ya nggak apa-apa, nggak masalah. Tetapi banyak yang terjadi justru ya budaya yang jelek-jelek inilah yang mereka bawa dari negaranya, tanpa mengindahkan budaya dari tempat mereka tinggal. Ini yang sangat-sangat merugikan. Contohnya kasusnya bangsa Rohingya yang kemarin juga baru mendarat lagi nih di Aceh ya. Mereka kan sekarang ditolak. Kenapa? Karena perilakunya, budaya dan adatnya itu tidak mencerminkan bahwa mereka patut ditolong. Justru mereka ketika setelah ditolong, mereka menggigit yang menolong. Ini masalahnya. Walaupun mereka ya sama-sama mengatakan bahwa mereka adalah orang Muslim. Nah, ini yang jadi masalah juga kadang ya. Memanfaatkan celah dengan kata sesama Muslim harus saling tolong-menolong. Ya lihat dulu masalahnya. Kalau ternyata kemudian ditolong lalu menggigit, itu namanya menyusahkan. Ya, lebih baik ditolong sekedarnya, kemudian silakan kembali lagi ke asalnya. Wassalam gitu. Lain kali jangan kaburkan gambar, karena mana tahu ada netizen yang tengok konten ini tahu, kenal sesuatu di antara pelaku yang boleh dijadikan panduan untuk membantu siasatan. Ya, ini yang kadang dilema ya kalau masalah gambar. Kenapa? Karena kan kita ini menggunakan YouTube untuk media pemberian informasi-informasi. Nah, informasi yang sifatnya seperti ini itu kan dilarang sama YouTube dibuat seterang mungkin atau segamblang mungkin atau sejelas mungkin gitu. Karena apa? Itu dianggap sebagai pelanggaran. Nah, kebijakan inilah yang menyebabkan ada beberapa video yang menggambarkan hal-hal yang dilarang oleh YouTube ya, itu akhirnya disiasati. Ya, seperti itu kira-kira. Dan termasuk masalah lagu atau musik ya, itu kan sangat dilarang keras karena ada hak ciptanya. Kemudian juga masalah perkataan ataupun judul ya di thumbnailnya ya, itu pun bisa dijadikan masalah kalau kata-kata ataupun gambar di dalam thumbnail di YouTube itu
menyalahi pedoman dalam penggunaan YouTube sebagai media untuk informasi itu tadi. Termasuk yang Pak D kata-katakan seperti ini, ya, Pak D bicara seperti ini, kalau ada kata-kata yang memang tidak diperbolehkan oleh YouTube, maka itu akan dipotong, dibisukan biasanya, ya, supaya kata-kata tersebut tidak sampai keluar, ya, didengar oleh para pendengar. Nah, inilah yang menyebabkan hal seperti itu terjadi, ya. Jadi faktor kebijaksanaan dalam penayangan itu, ya. Dulu manusia selamat dan tenang saja, sejak Pati ramai dekat sini sudah macam tidak ada undang-undang negara ini. Ya, ketika kita tidak kemasukan orang lain yang memang tidak sepaham, tidak sebudaya, akibatnya memang seperti ini, gitu. Kita tahu bahwa kalau orang-orang terutama di penduduk atau bangsa di Asia, di benua Asia, ya, yang kita tahulah bagaimana perangainya kan memang seperti itu. Kalau bisa dikatakan berber gitu, ya, BAR gitu. Nanti ini disensor nih kalau ngomongnya terlalu ini, ya, nyata gitu, ngomongnya terlalu jelas. Ini dikatakan Madani rompak. Oke. Inilah warga asing sudah ramai masuk Malaysia macam jenayah boleh dilakukan penjenayah. Iya, gimana lagi ya? Nggak bisa berkata-kata deh kalau adanya warga asing yang modelnya seperti ini, ya. Koboi tak guna parang, revolver 6 biji peluru. Tapi koboi zaman sekarang di US guna pistol auto, siap spare 2 atau 3 magazin. Lu nyai kalau kena. Ya iyalah, tapi ya gitu tadi sih. Setiap negara mempunyai undang-undang tentang penggunaan senjata tajam ataupun senjata api, ya, termasuk di Amerika dengan alasan untuk perlindungan diri, mereka diperbolehkan mempunyai atau memiliki senjata. Nah, kalau di Indonesia boleh memiliki senjata, ya, senjata parang, tombak, atau mungkin bambu runcing, yang intinya adalah untuk pekerjaan, bukan diniatkan untuk membela diri, ya, karena memang di kita, di negara Indonesia atau juga mungkin di Malaysia, ya, itu nggak ada yang namanya hukum rimba yang semacam ini gitu loh, yang memang sejarahnya tidak seperti itu. Kalau kita kan zamannya kerajaan dulu kan memang peperangan sifatnya, ya, bukan istilahnya adanya perampokan-perampokan yang terjadi seperti ini. Dan pola ini itu terjadi di benua Asia, negara-negara seperti yang ke Arab-Araban, ya, itu ya terjadi seperti itu. Jadi ya pola itulah terbawa. Bahaya betul memang, ya. Dia salah orang tuh, confirm dia tengok tuh orang lain. Sebab itu kena beduk sekali saja. Ya, itu perkiraan Padi seperti itu. Jadi bukan orang yang dicari, ya. Dulu kita dengar setiap hari ada orang mati kena bunuh, sudah reda kasus ini. Pula ada motif mereka. Wah, iya, itu biasa. Ada kasus yang reda, nanti muncul lagi yang lain, ya. Itulah namanya dinamika kehidupan. CCTV memang penting sekarang ini. Gila sekarang nih, kita tengok makin lama makin teruk kasus-kasus jenayah dekat Malaysia ini. Harap pihak yang berkenaan ambil serius dengan perkara ini. Ya diambil serius memang, tetapi kembali lagi, adanya suatu perkara itu kan kalau memang ada kejadian, kalau nggak ada kejadian bagaimana penanggulangannya. Sementara untuk hal-hal semacam ini adalah masalah sosial, ya, beda dengan kasus kalau misalkan masalah terorisme, itu kan sudah jelas tertuju pada satu titik gitu, ya. Jadi mulai dari pencegahannya bisa dilakukan. Yang berikutnya, musuh tidak ada, tetapi mulut celupar itu akan mewujudkan rasa dendam kesumat. Ya, ini maksudnya kita nggak punya musuh, tapi mulutnya itu cerewet, bawel, suka ngata-ngatain orang, suka menghina orang. Ya, orang yang dikata-katain atau yang dihina tentu kan merasa sakit hati, bisa jadi dendam, ya. Kira-kira seperti itu. Dan dendamnya nggak sekaligus di situ, bisa lain hari, ya. Dan dia kalau nggak berani ya bawa temennya. Kayak geng motor, ya, kalau sendirian nggak berani, tapi karena rame-rame mereka berani. Hebat, setakat macam nih di Malaysia memang perkara biasa dan sekarang ini.
Oh, sudah menjadi hal biasa yang namanya permainan koboi-koboyan ya. Yang berikutnya ini kita terjemahkan. Ini geng Kapla Kunji. Oh, geng apa ini ya? Ini geng Kicap. Nah, geng Kicap ini ya yang dari itulah kira-kira ya, yang dari benua Asia ya. Yang ini sudah melampaui nih. Sasaran penyerang hanyalah mangsa, bukan barang bernilai atau individu lain. Jadinya ada perselisihan dengan mangsa, saling mengenali rasanya. Bisa jadi seperti itu, atau mungkin ya perkara-perkara kecil, tapi karena memang sudah namanya sakit hati ya, akibatnya ya balas dendam. Nah ini aja komentar-komentar ataupun tanggapan dari para warganet tentang isi dari video ini, yang semuanya menunjukkan bahwa ini menuju ke kasus yang namanya semacam balas dendam ya. Karena faktanya satu, yang orang di sebelah kiri itu tidak diapa-apain, disamperin aja enggak. Kemudian orang yang kedua, orang yang di dalam warung ketika di akhir video itu tidak dilukai dengan sangat amat ya, hanya dicederai sedikit, mungkin ada semacam pembelaan diri, kemudian terjadilah cedera tersebut. Jadi ya kira-kira seperti itulah gambarannya. Nah, dari sini kita ambil pelajarannya bahwa kalau kita berteman, berkomunikasi, baik itu secara langsung dengan orang ya, ataupun mungkin kita bertemu di jalan, ataupun mungkin kita lewat media sosial, itu hendaknya jagalah sikap, jagalah adab ya, kemudian jagalah bicara kita. Oke, dari Padi cukup dulu, kita ketemu lagi di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam.